Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah agar dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.687.000. Rp3.687.000. Adapun tata laksana dan waktu pelaksanaan salat Jumat pada hari ini yakni pukul 12.56 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Aufa Safrizal LCMA, Imam Dr. Teguh Yusriyadi spesialis bedah anak, sedangkan muazin Saudara Ion Naryawan. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran min kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atan hurum dzalika ad-dinul qayyim. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah takdirkan kita untuk menjalani Jumat dan kita di sini berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat di hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang menjadi spesial bagi umat Islam dan Allah memuliakan hari Jumat itu dibanding dengan hari-hari 7 hari yang ada di dalam seminggu. Namun bukan itu saja, selain Allah memuliakan kita untuk menjalani hari Jumat, Allah juga izinkan kita untuk menjalani bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Apabila datang bulan ini, mereka para sahabat sangat senang dan bergembira karena bisa menjalani bulan Rajab. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Allah ciptakan 12 bulan dalam setahun itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi perputaran dalam setahun itu dalam ketetapan agama kita yang telah Allah tetapkan ada 12 bulan. Dan rupanya ini diikuti oleh beberapa agama lain, bahkan di Cina itu ada 12 bulan juga dalam setahun. Namun yang berbeda adalah nama-namanya.
Kalau kita dimulai daripada Muharram, Safa, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab yang sedang kita jalani ini, kemudian Sya'ban, dan kemudian Ramadan, bulan yang sangat kita idam-idamkan, dan kemudian masuk Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, lengkaplah 12 bulan itu. Di sisi orang Cina juga demikian, 12 bulan, cuma berbeda namanya, mereka lebih mendefinisikan bulan-bulan itu dengan nama-nama binatang. Nah, hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, karena kita ditakdirkan untuk menjalankan bulan Rajab ini, bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang di antara 12 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari 3 bulan yang berkesinambungan, yaitu dari Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, dan kemudian Rajab yang sedang kita jalani ini. Maka karena kita diberikan kesempatan untuk menjalani bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah bulan ini. Bagaimana cara memuliakan bulan ini? Dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya lagi, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud dan Imam At-Tirmidzi, yaitu berupa doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan kepada kita, kalau kita gagal fokus di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini, di dalam mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh, meningkatkan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan kita mustahil akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan nanti. Maka tingkatkan amal saleh kita. Ada orang bertanya, apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Rajab ini? Amal apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Rajab ini? Memang Rasulullah SAW tidak mengkhususkan ibadah apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Tapi kata para ulama, yang penting tingkatkan sunnah Rasulullah SAW. Apa saja sunnah Rasulullah SAW? Rasulullah itu selalu berpuasa setiap bulan 3 hari di setiap bulannya. Dan Rasulullah juga sering berpuasa Senin dan Kamis. Dan juga Rasulullah juga sering berpuasa Nabi Daud, yaitu puasa sehari selang sehari. Rasulullah juga memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Maka diri sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada diri kita sekarang. Mana amalan yang kita inginkan, yang ingin kita tingkatkan. Oh, saya Ustadz, mungkin saya ingin meningkatkan puasa, silahkan. Mungkin di luar bulan Rajab kita ada puasa, tapi puasanya mungkin puasa Senin Kamis. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini sanggup kita laksanakan puasa Nabi Daud, puasa selang sehari, kemudian puasa lagi. Ataupun 3 hari di dalam setiap bulan. Ustaz, saya sanggup bersedekah, tingkatkan sedekahnya. Mungkin di luar Rajab, mungkin frekuensi sedekahnya mungkin Rp1.000 per hari. Maka hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, masuk bulan Rajab kita tingkatkan sedekahnya, frekuensinya dari 1.000 menjadi 10.000. Dan kata para ulama, salah satu orang ciri khasnya dia mendapatkan keberkahan dalam bulan Rajab, yaitu yunasyitu fil ibadah. Dia semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semangatnya? Dia meningkatkan ibadah-ibadahnya. Kalau di bulan-bulan di luar bulan Rajab dia biasa-biasa saja ibadahnya, tapi ketika masuk dalam bulan Rajab dia tingkatkan ibadahnya. Katakanlah hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, kadang kita sering membaca Al-Qur'an. Satu hari mungkin 1 lembar. Nah, alhamdulillah kita diizinkan untuk merasakan bulan Rajab ini tingkatkan bacaan Qur'annya. Apa bisa one day one juz, 1 hari 1 juz? Ya, kalau bisa. Atau one day 2 juz? Ya, lebih bagus lagi.
Maka hadirin sidang jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah apabila kita masuk dalam bulan Rajab ini, kita tingkatkan ibadah ataupun kebaikan-kebaikan kita yang semestinya kita lakukan di dalam bulan Rajab ini. Namun di balik itu semua hadirin sidang jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, selain kita meningkatkan ibadah kita, mendekatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus kita ingat, jadikan bulan ini sebagai meminimalisasikan maksiat kita kepada Allah. Kenapa? Jangan satu sisi kita meningkat ibadahnya, tapi satu sisi juga meningkat maksiatnya. Ini yang paling bahaya. Satu sisi kita berbanyak sedekah, ke rumah sakit kita banyak sedekah, bahkan kita hadirkan setiap hari itu ada makan pagi untuk pasien dan keluarga pasien dan sebagainya. Tapi satu sisi lagi kita juga meningkat maksiatnya. Ini naudzubillah, dan ini sangat berbahaya kali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim? Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba beliau mengeluarkan perkataannya, pembicaraannya. Tiba-tiba saja beliau mengatakan, "Ya ashabi, atadruna al-muflisa? Atadruna al-muflisa?" Kata Rasulullah, "Tahukah kalian apa itu bangkrut?" Kata Rasulullah. Ini mereka sedang duduk secara kekeluargaan bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah melanturkan perkataan ini, "Atadruna al-muflisa?" Tahukah kalian para sahabatku siapakah orang yang paling bangkrut? Kemudian para sahabat dengan logikanya, dengan refleksnya, sahabat menjawab, qalu al-muflisa fina man la dirham wala mata'. Kata para sahabat, orang bangkrut ya orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak bahagia, ataupun hartanya sudah ada tapi sudah bangkrut, hilang semua hartanya, kebahagiaannya sudah tidak ada lagi. Kemudian kata Rasulullah SAW sambil tersenyum, kemudian beliau menjelaskan kepada para sahabat, bukan bangkrut itu yang saya maksudkan, kata Rasulullah, tapi ada bangkrut yang hakiki, kata beliau. Apa itu kata Rasulullah SAW? Rasulullah melanjutkan hadisnya, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Kata Rasulullah SAW, orang bangkrut adalah orang yang dari bagian daripada umatku, kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat nanti dia datang dengan pahala salatnya, dia datang dengan pahala puasanya, katakanlah salatnya dengan berbagai salat wajibnya, salat sunnahnya, salat tahajudnya, salat qiyamul lailnya, berbagai macam salat dia lakukan, baik yang wajib, sunnah, dia laksanakan semua, dia datangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiyamin, dan dia juga datang dengan pahala puasanya, puasa Senin Kamisnya, puasa Nabi Daudnya, puasa 3 hari dalam setiap bulannya, hampir puasa nazar dia lakukan, dia datang dengan pahala puasanya, dan juga dia datang bizakatin, dia datang dengan pahala zakatnya, baik zakat fitrahnya, baik zakat malnya, baik zakat, semua zakat dia telah tunaikan, dan dia berbangga kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan salehnya. Mungkin saja amalan salehnya di bulan Rajab dia meningkat, namun sayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupanya selain dia membawa amal salehnya, dia juga diikuti oleh orang-orang, dia datang bersama orang-orang yang pernah dia zalimi. Dia juga datang bersama orang-orang yang pernah dia hina. Dia juga datang bersama orang-orang yang pernah hartanya dia makan. Dan dia juga datang bersama orang-orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Artinya apa? Dia orang yang bermasalah. Ketika di dunia dia bermasalah, dia menzalimi orang. Nah, orang yang pernah dia zalimi kemudian dia datang juga kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dosa-dosa sipulan tadi yang membawa tadi pahalanya. Hadirin sidang jamaah Jumat milik Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah hari kiamat, kita lagi tidak lagi berbicara masalah uang. Ketika di hari kiamat, utang-utang yang kita punya akan kita bayar dengan semua amal saleh kita, tidak lagi dengan membayar pakai uang ataupun keping. Enggak akan lagi kita bayar pakai uang, tapi di sana akan kita bayar pakai
amal-amal yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kepada orang ini? Nah, ketika dia hendak mempersembahkan semua amal salehnya, dan ketika memang sudah dia mau ditetapkan untuk masuk syurga, datang orang ini meminta pertanggungjawaban. Ya Allah, orang ini telah menghina saya, orang ini telah memakan harta saya, orang ini telah memakan hak saya ketika dia hidup. Orang ini juga telah menumpahkan darah keluarga saya. Maka saya minta keadilan ya Allah. Kemudian diadililah. Ketika diadili, hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadis ini. Ketika semua dosa-dosanya telah dibayar dengan amal-amalnya, dengan amal puasanya, dengan amal salatnya, dengan amal zakatnya, rupanya masih ada lagi dosa-dosanya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia masih ada hutang kepada orang yang lain tadi, diambillah dosa yang pernah dia hina, yang pernah dia makan uangnya, yang pernah dia makan hartanya, diambil dosa-dosa sipulan ini, diletakkan kepada orang yang membawa amal tadi. Hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi kepada orang ini? Kemudian Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Maka hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan ini sebagai bulan meminimalisirkan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berurusan dengan urusan manusia rumit. Apabila kita ada bermasalah dengan masalah sesama manusia, rumit. Kenapa? Kalau tidak selesai ketika kita hidup di dunia, ke akhirat akan kita bawa. Kalau kita pernah mendalimi dia, maka juga Allah akan membalas kedaliman yang pernah kita dalimi dia. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan, wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu zalimuna innama kanu yu'akhirun liyaumin tashkhasu absarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang yang terdalimi, jangan pernah kalian menyangka kami ini tidak akan pernah mendalimi orang yang mendalimi kamu. Kenapa? Karena orang yang terdalimi berpikir, ya Allah, begitu enak hidup dia ya Allah, uangnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, enggakah engkau membalas terhadap kedaliman yang dia buat ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu, kami tidak akan pernah lalai dengan hal itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu, nanti kapan waktunya akan kami balas terhadap dia, baik ketika dia di dunia ataupun ketika nanti di akhirat. Maka hadirin sidang jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalau ada urusan dengan manusia. Beda dengan urusan Allah. Beda kalau kita berurusan dengan Allah. Kalau kita banyak pun dosa kita kepada Allah, Allah akan mengampuni. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam sebuah hadis kursi, apa Allah katakan? Lau balaghat dzunubuka 'anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali, kata Allah. Wahai hambaku, apabila dosamu itu sampai ke puncak langit, kata Allah, thumma astaghfartani, kemudian engkau datang kepadaku dan bertaubat kepadaku dengan mengatakan astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, ghafartu laka wala ubali, aku akan memberikan ampunan kepadamu wahai hambaku. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau kita betul-betul minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Walaupun kadang-kadang setelah itu kita berbuat zalim lagi, berbuat dosa lagi. Ketika kita berbuat dosa lagi, kemudian kita kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah ampunkan. Walaupun setelah itu berbuat dosa lagi, kemudian kita taubat lagi, Allah terima taubat kita. Sampai Allah mengatakan, alima abdi anna lahu rabban, sungguh hambaku ini tahu kemana dia harus minta ampun. Tapi tidak dengan manusia, hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mungkin di mulut dia maafkan, tapi di hati tidak dimaafkan. Ini rumitnya kalau kita berurusan dengan urusan manusia. Maka kalau ada kita bermasalah dengan manusia, selesaikan ketika kita hidup di atas permukaan bumi Allah. Jangan sampai kita bawa ke akhirat. Maka ini hati-hati, jangan sampai kita memakan hak orang lain. Jangan pernah kita menzalimi orang lain. Kalau pernah kita zalimi, minta maaf kepada dia. Kalau dia pun sudah mati, minta pada ahli warisnya. Kalau kita ada berhutang kepada dia, bayarkan. 1 miliar bayangkan. Maka hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah bulan ini sebagai bulan selain kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan ini sebagai meminimalisirkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli ala rasulillah al-mustafa
وعلى آله وصحبه ومن وفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولقربائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan shaf, rapat dan rapi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت
وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.